bagian dari pujiannya Rasulullah. Melihat dua anak ini dan aku tidak tahan, kata Rasulullah. Setelah itu beliau melanjutkan khutbahnya. Anak ini bukan hanya berperan sebagai istrinya Ali, tapi dia juga memberikan sesuatu kemanfaatan pada saat peperangan terjadi, yaitu pada saat perang Uhud. Ketika pasukan panah tidak mematuhi, nah pada saat perang Uhud ini pasukan Islam itu tidak mematuhi. Tidak mematuhi apa? Mereka itu ingin mendapatkan harta rampasan yang dibawa, ya. Jadi mereka meninggalkan posisi yang di atas, padahal posisi di atas itu ada Rasulullah, yaitu yang harus dijaga. Mereka meninggalkan posisi mereka di atas bukit hingga kaum kafir berhasil memporak-porandakan pasukan Islam. Maka Rasulullah pada saat itu terkena gigi gerahamnya patah dan ujung helm dari helm peperangan itu menusuk di pelipisnya Rasulullah. Anas menceritakan pada saat perang Uhud gigi geraham Rasulullah patah, kepalanya terluka hingga mengucurkan darah. Beliau bersabda, tidak akan beruntung kaum yang melukai Nabi mereka, mematahkan gigi geraham mereka, padahal dia mengajak ke jalan Allah. Lalu Allah menurunkan surat Al-Imran ayat 128, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, kata Allah ini ya. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu itu terhadap urusan mereka itu, ya terhadap apa yang terjadi itu, kayak gitu. Yang terjadi Rasulullah giginya patah, luka di pelipis, itu semuanya ketentuan Allah. Gitu. Abu Azam berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'ad ditanya tentang luka Rasulullah pada saat perang Uhud. Dia menjawab, wajah beliau terluka, gigi gerahamnya patah, kepalanya tertusuk helm perang. Saat itu Fatimah yang membersihkan darah yang mengucur dari kepala Rasulullah, dan Ali yang mengusap dengan air. Ketika Fatimah melihat air itu tidak cukup menahan keluarnya darah, bahkan makin deras, ia mengambil sobekan tikar dan dibakar hingga jadi abu, lalu ditempelkan ke luka hingga darah pun berhenti mengucur. Makanya zaman sekarang ada uang yang masih kayak itu kan, masih iya kan, kapan luka njo abu, kapan kopi. Nah kalau kopi itu pernah baca katanya boleh. Tapi menjadi hitam bekas. Iya, memang mampet. Iya mampet emang. Kalau nyingok di sini ya, ia mengambil sobekan tikar dan dibakar hingga jadi abu. Apa mungkin, aku nih berpikir, apa mungkin tikar itu terbuat dari pelepah kurma ya, mungkin ya, pelepah kurma. Mungkin ya itu kan khasiatnya daun kurma kali ya, tidak tahu juga ya. Karena tidak pernah. Ya kalau sekarang benar, yang diomongi oleh Rasulullah, madu itu ternyata setelah diteliti memang khasiat madu itu memang banyak gitu. Nah ini juga kalau aku dulu itu kalau lagi asam lambung naik minumi madu anget dikit baik, minum, istirahat, paling baca-baca kan. Jadi Fatimah itu ikut berjuang juga, ikut dalam peperangan ya bersama Rasulullah dan para sahabat. Kemudian dia juga ikut menaklukkan kota Mekah. Pada saat itu dia tidak mau mengabulkan permintaan Abu Sofyan. Abu Sofyan itu pengen minta maaf sama Rasulullah, tapi Rasulullah menolak pada saat itu, pengen jingok. Apakah Abu Sofyan ini memang benar-benar maafnya tuh tulus apa tidak ya kan? Jadi dia mencoba untuk mendekati Abu Sofyan tadi, mencoba untuk mendekati Ali. Ali juga menolak. Nah, cobalah dengan Fatimah, mungkin dengan anaknya kalau anaknya ini bisa ngeluluh ke hati bapaknya gitu. Ternyata Fatimah bilang begini, demi Allah, anakku ini belum mampu, disuruhnya Hasan apa Husain untuk ngomong. Fatimah tadi ngomong ini katanya, demi Allah, anakku ini belum mampu menjadi penolong kaumnya, dan tidak seorang pun mampu menjadi penolong atas perkara yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa nak ngolok untuk meminta maaf kepada Rasulullah gitu. Karena Rasulullah juga pengen jingok, memang wong ini tulus apa tidak gitu ya. Iya, akhirnya dia masuk Islam. Pada saat penaklukan inilah masuk Islam. Jika Rasulullah adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa dan orang-orang zuhud, maka Fatimah adalah
wanita yang paling zuhud atau bahkan dialah wanita yang paling zuhud. Fatimah sangat menyadari bahwa ridhonya Allah dan Rasulullah itu lebih bernilai daripada perhiasan dunia. Semboyannya pada firman Allah surat An-Nisa ayat 77. Katakanlah perhiasan dunia itu sedikit dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Hadis ya kalau salah. Fatimah itu nak minta perhiasan kalau salah ya. Pernah dengar ya Mbak? Iya, nak minta perhiasan, tapi akhirnya disuruh aku kena nak perhiasan di dunia ini apa nak di akhirat Disuruh pilih, ya, disuruh pilih nak keindahan yang untuk perhiasan di dunia ini apa untuk di akhirat. Akhirnya tak jadi Fatimah nak minta. Ali itu dalam kehidupannya dijuluki sebagai bapak dua suku dan juga Abu Turab, yaitu tidur beralaskan tanah, karena memang kondisi kehidupan anak-anak Nabi itu tidak do anak-anak pejabat zaman sekarang ya dengan kemewahan ya. Mereka hidup dengan sederhana dan taruhlah tidak ada banyak kemewahan yang mereka rasakan.